Melanjutkan cerita sebelumnya. Di antara para kultivator langkah ketiga, meskipun harus saling membunuh, mereka tetap saling menghormati karena sangat sedikit orang yang mampu mencapai tingkat tersebut. Master Lu Fu tidak memiliki dendam pribadi terhadap Wang Lin, perselisihan mereka hanya karena Dewa Darah. Bahkan, ia mengakui Wang Lin sedikit lebih unggul darinya, meski tetap percaya pengalaman puluhan ribu tahunnya sebagai kultivator langkah ketiga memberinya keuntungan. Di sisi lain, Wang Lin, meskipun belum benar-benar mencapai langkah ketiga, ia memiliki tubuh Dewa Kuno Bintang 7 yang sebanding dengan kultivator langkah ketiga dan telah menghadapi banyak ahli alam luar. Karena Lu Fu tetap keras kepala, Wang Lin memutuskan untuk memberinya pelajaran. Sejak menjadi Dewa Kuno Bintang 7, Wang Lin belum pernah bertarung serius selain melawan Tuo Shen, sehingga ia berniat menguji kekuatannya melawan Lu Fu. Saat merasakan niat bertarung Wang Lin yang sangat kuat, Lu Fu menyadari bahwa pertarungan langsung akan berbahaya. Selain berpotensi berakhir seri, ia juga khawatir terluka sehingga rencananya merebut api dupa dari alam luar akan terganggu. Karena itu, ia mengusulkan pertempuran sastra, yang terdiri dari 3 babak. Pemurnian, harta, pil, atau teknik pemurnian lainnya, pertarungan niat dao, dan pertunjukan mantra. Pemenangnya ditentukan dari 2 kemenangan. Jika Wang Lin menang, Lu Fu akan menyerahkan Dewa Darah. Jika kalah, Wang Lin harus segera meninggalkan Al Heaven dan tidak boleh kembali tanpa izin Lu Fu. Wang Lin, yang belum pernah mengikuti pertempuran sastra, menerima tantangan tersebut. Ia juga memahami bahwa pertarungan penuh antara kultivator langkah ketiga di alam dalam dapat meruntuhkan ruang dan memicu formasi penyegelan alam, sehingga metode ini memang lebih tepat. Lu Fu diam-diam yakin bisa menang. Selama puluhan ribu tahun terjebak di tahap awal Nirvana Void karena kekurangan api dupa, ia telah menghabiskan waktu mendalami pemurnian harta, alkimia, dan pembatasan, sehingga sangat percaya diri. Ketika Wang Lin memilih babak pertama berupa pemurnian harta, Lu Fu justru semakin senang karena itu adalah keahlian terbaiknya. Lu Fu kemudian keluar dari pusaran menuju sebuah formasi raksasa di hadapan puluhan ribu kultivator kuil surgawi guntur, yang memandangnya dengan hormat sebagai leluhur Al Heaven. Ia mengumumkan bahwa harta yang akan ia ciptakan hari itu akan disimpan di kuil surgawi guntur dan diberikan kepada kultivator yang membunuh musuh terbanyak dalam 3 bulan pertama perang melawan alam luar. Pengumuman itu membangkitkan semangat seluruh kultivator. Proses pemurnian dimulai dengan kemampuan luar biasa. Ia menggunakan cahaya seluruh bintang di langit sebagai akar, membentuk bayangan pohon raksasa setinggi ratusan ribu kaki. Selanjutnya ia memanggil debu yang memenuhi sistem bintang Al Heaven sejak zaman kuno sebagai tubuh pohon hingga menjadi nyata dan kokoh. Pohon itu berdiri dengan ruang sebagai tanah, debu sebagai tubuh, dan cahaya bintang sebagai jiwa, memancarkan vitalitas serta kekuatan yang menggetarkan seluruh wilayah. Setelah bentuk pohon selesai, Lu Fu memasukkan esensi angin yang ia pahami dari alam surgawi angin. Angin dahsyat berkumpul dari segala penjuru dan menyatu ke dalam pohon, membangkitkannya hingga memancarkan aura harta Nirvana Void palsu. Wang Lin tetap tenang menghadapi badai itu, esensi guntur dan api dalam dirinya dengan mudah menetralkan tekanan angin. Lu Fu kemudian menambahkan darah sebagai unsur terakhir. Ia mengambil setetes darah dari setiap kultivator Al Heaven yang hadir, lalu mencampurkannya dengan darahnya sendiri sebagai kultivator langkah ketiga sebelum menggabungkannya ke dalam pohon. Hal ini menciptakan hubungan darah antara harta tersebut dan seluruh kultivator Al Heaven. Sebagai tahap penutup, Lu Fu menggunakan kultivasinya untuk memadatkan pohon raksasa itu dari ratusan ribu kaki menjadi hanya sekitar 100 kaki, sehingga auranya menjadi jauh lebih padat dan mengguncang ruang di sekitarnya. Ia menamai harta tersebut pohon Al Heaven. Lu Fu merasa sangat puas dan bangga terhadap hasilnya. Ia telah menggunakan Al Heaven sebagai akar, para kultivator sebagai darah, esensi angin sebagai inti, dan kekuatan kultivasinya untuk memadatkannya. Meskipun harus mengorbankan darah serta energi esensi yang berharga, ia menganggap pengorbanan itu layak demi memenangkan babak pertama pertempuran sastra melawan Wang Lin. Setelah pohon Al Heaven selesai dimurnikan, seluruh tempat menjadi sunyi. Puluhan ribu kultivator kuil surgawi guntur menatapnya dengan penuh kekaguman dan keinginan untuk memilikinya. Bahkan Liun Zi dan yang lainnya tergoda, sementara hanya Master Flamespar alias Yan Lazy yang tetap relatif tenang karena sudah memiliki harta dari alam surgawi guntur. Meski tetap mengakui nilai istimewa harta yang dibuat langsung oleh Master Lu Fu, Wang Lin mengamati pohon Al Heaven dengan saksama dan segera memahami kehebatan sebenarnya. Harta itu bukan sekadar harta Nirvana Void palsu, melainkan harta warisan darah. Dengan memanfaatkan darah puluhan ribu kultivator Al Heaven dari berbagai keluarga, seluruh cahaya bintang Al Heaven sebagai akar,
debu kuno sebagai tubuh, serta esensi angin Lufu sebagai inti. Pohon itu menjadi simbol seluruh sistem bintang Alhaven. Seluruh kultivator Alhaven dapat mengendalikannya melalui hubungan darah, sementara niat bertempur bersama melawan alam luar menjadi jiwanya. Jika pohon itu dihancurkan, semangat perang seluruh Alhaven juga akan hancur. Wang Lin menyadari bahwa inilah rencana cerdik Lufu sebagai monster tua berpengalaman. Wang Lin mengakui kualitas pohon Alhaven sangat tinggi. Pengakuan itu membuat puluhan ribu kultivator semakin menghormati Lufu dan siap mengorbankan nyawa demi dirinya. Setelah itu, Lufu meminta Wang Lin menunjukkan hasil pemurniannya. Wang Lin menjawab bahwa pohon Alhaven memiliki semangat juang, tetapi kekurangan niat membunuh dan bau darah. Ia lalu mengulurkan tangan dan menghancurkan 9 planet di formasi di bawahnya. Planet-planet itu dipadatkan menjadi 9 tetes cairan emas, memperlihatkan metode pemurnian ala dewa kuno yang menggunakan planet sebagai bahan. Kekuatan fisik Wang Lin yang luar biasa membuat Lufu kembali teringat pada Tuo Shen dan semakin waspada. Kemudian Wang Lin mulai memasukkan pengalaman hidupnya ke dalam setiap tetes cairan. Tetes pertama berisi seluruh niat membunuh yang lahir sejak tragedi keluarga Teng, pembantaian di Zhao, hingga perjuangannya di Laut Setan. Tetes kedua berisi jiwa-jiwa tak terhitung yang tewas di aliansi. Tetes-tetes berikutnya memuat pembantaian di Alhaven, lautan darah di Laut Awan, pembunuhan di alam 7 warna, pembantaian di sistem bintang kuno, pemusnahan klan Guntur, pertumpahan darah di makam Orde Kuno, hingga kehancuran planet Donglin. Setiap kenangan mengubah cairan emas menjadi merah darah. Niat membunuh yang terkumpul semakin mengerikan hingga mengguncang seluruh domain bintang. Puluhan ribu kultivator kuil surgawi Guntur dipenuhi rasa takut dan terus mundur. Bahkan Dewa Darah memuntahkan darah, Li Yunzi ketakutan, dan Master Flamespar memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Akhirnya, 9 tetes darah itu menyatu menjadi sebuah kristal darah yang mengandung seluruh niat membunuh Wang Lin beserta jiwa-jiwa semua orang yang pernah ia bunuh. Aura kristal itu bagaikan gunung mayat dan lautan darah yang hendak menelan langit dan bumi. Tatapan Wang Lin menembus pohon Alhaven dan langsung mengarah kepada Master Lufu. Tekanan niat membunuh itu begitu besar hingga Lufu tanpa sadar mundur beberapa langkah, sementara pohon Alhaven sendiri bergetar seolah tidak mampu menahan tekanan tersebut. Wang Lin menyatakan bahwa dibandingkan perjalanan hidupnya, para kultivator Alhaven tidak memiliki niat membunuh untuk melawan takdir. Harta yang ia buat memang tidak memiliki darahnya sendiri, esensi, maupun niat bertempur Alhaven, tetapi hanya mengandung niat membunuh murni miliknya, dan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan pohon Alhaven. Lufu mencoba menghentikan kristal darah sambil meraung, tetapi ketika melihat jiwa-jiwa tak terhitung di dalam kristal itu, ia benar-benar terguncang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia bertemu seseorang dengan niat membunuh sebesar itu. Di matanya, Wang Lin bukan lagi sekadar kultivator, melainkan sosok yang berdiri di atas lautan darah tanpa akhir. Lufu masih bersikeras bahwa harta yang hanya berisi niat membunuh tidak mungkin menghancurkan pohon Alhaven. Wang Lin dengan tenang menjawab bahwa karena dialah yang memurnikannya. Jika ia mengatakan harta itu mampu menghancurkan pohon Alhaven, maka pasti mampu. Keyakinannya begitu mutlak sehingga membuat Lufu semakin tertekan. Lufu akhirnya menyadari bahwa Wang Lin telah membalikkan rencananya. Semula ia ingin menggunakan pohon Alhaven sebagai simbol semangat perang untuk menekan Wang Lin. Namun kini, jika kedua harta benar-benar bertabrakan, justru pohon Alhaven berisiko hancur dan menghancurkan moral seluruh Alhaven. Menyadari dirinya telah kalah secara strategi, Lufu hanya bisa menghela napas pahit dan akhirnya mengakui. Kamu telah memenangkan pertempuran sastra pertama. Setelah kalah pada babak pertama pertempuran sastra, Master Lufu dengan wajah murah menantang Wang Lin ke pertarungan niat Dao. Namun, Wang Lin menggelengkan kepala dan berkata bahwa ia sudah bosan dengan pertempuran sastra. Pandangannya langsung tertuju kepada Dewa Darah di belakang Lufu, karena tujuan utamanya adalah menangkap Dewa Darah, bukan terus mengikuti pertandingan. Sikap Wang Lin membuat Lufu benar-benar marah. Ia melepaskan seluruh kultivasinya hingga aura langkah ketiganya mengguncang langit berbintang. Esensi angin miliknya berubah menjadi 9 naga angin raksasa sepanjang 100.000 kaki yang meraung dan menciptakan badai dahsyat di seluruh sistem bintang Alhaven. Ia pun menyatakan tidak lagi takut bertarung langsung dengan Wang Lin. Lufu kemudian memanggil pedang patah yang pernah menembus tubuh Dewa Kuno Bintang 8 Tusi. Ketajaman pedang itu memenuhi langit dan langsung mengarah kepada Wang Lin. Pada saat yang sama, ia memanggil bayangan alam surgawi angin yang utuh, berbeda dari alam yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Alam itu masih sempurna, dipenuhi energi spiritual surgawi,
para celestial yang berlutut di depan gerbang batu raksasa, binatang surgawi, serta api dupa yang menjadi sumber kekuatan Luffy untuk mencapai langkah ketiga. Luffy menjelaskan bahwa alam surgawi angin adalah akar kultivasinya dan sumber api dupa miliknya. Menurutnya, tanpa api dupa, Wang Lin yang belum benar-benar memasuki langkah ketiga tidak mungkin dapat menandinginya. Ia menegaskan bahwa alasan kultivator langkah ketiga menjadi yang terkuat adalah karena hanya mereka yang mampu menggunakan api dupa. Meski menghadapi semua tekanan itu, Wang Lin tetap tenang. Ketenangan yang sama sekali tidak berubah justru membuat Luffy semakin gelisah karena tidak dapat menebak kartu truf Wang Lin. Luffy lalu mengaktifkan formasi planet yang telah ia siapkan untuk menghadapi invasi alam luar. Ratusan planet bergerak serempak, membangkitkan jiwa planet yang memenuhi seluruh domain bintang hingga bahkan 3 sistem bintang lainnya dapat merasakan tekanannya. Wang Lin berada tepat di pusat formasi tersebut. Dengan pedang patah, alam surgawi angin, api dupa, dan formasi planet yang aktif, Luffy menyerbu Wang Lin. Seluruh ruang terasa seolah dibalik oleh kekuatan ratusan jiwa planet. Saat Luffy mendekat, 7 bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin mulai berputar. Untuk pertama kalinya di Alhaven, Wang Lin sepenuhnya melepaskan kekuatan dewa kuno bintang 7, yang mampu menandingi kultivator langkah ketiga. Meski begitu, Luffy tetap maju karena merasa kekuatan itu masih belum cukup untuk mengalahkan formasi planetnya. Ketika jarak mereka tinggal sekitar 500 kaki, Wang Lin hanya menghela napas, lalu memanggil Tungku Kaisar. Dari dalamnya muncul Lingdong, yang segera memancarkan aura kultivator langkah ketiga sejati. Kemunculan Lingdong menyebabkan ruang di atasnya terbelah, memperlihatkan samudera ungu yang dipenuhi api dupa tanpa batas. Tekanan yang dipancarkannya jauh melampaui sebelumnya. Melihat itu, Master Luffy langsung berhenti. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan karena baru menyadari alasan Wang Lin begitu tenang sejak awal. Ia akhirnya mengerti mengapa Wang Lin tidak takut pada ancamannya, tidak menghargai pertempuran sastra, dan tetap percaya diri menghadapi semua persiapannya. Yang paling mengejutkan Luffy bukan hanya fakta bahwa Lingdong adalah kultivator langkah ketiga, tetapi juga bahwa ia adalah budak Wang Lin. Selain itu, jumlah api dupa yang dimiliki Lingdong begitu besar hingga jauh melampaui imajinasi Luffy. Sebagai seseorang yang mengenal semua kultivator langkah ketiga di alam dalam, ia yakin belum pernah melihat sosok seperti Lingdong. Keterkejutan yang sama juga dialami Master Flamespark. Selama puluhan ribu tahun hidupnya, belum pernah ada kejadian yang mengguncangnya sebesar ini. Ia dapat menerima bahwa Wang Lin sangat kuat, tetapi tidak pernah membayangkan Wang Lin memiliki budak kultivator langkah ketiga. Baginya, berita runtuhnya Alhaven pun tidak akan lebih mengejutkan daripada kenyataan tersebut. Tekanan Lingdong yang mengguncang ruang, aura langkah ketiga yang luar biasa, serta reaksi Luffy menjadi bukti yang tak terbantahkan. Pikiran Master Flamespark benar-benar kosong. Ia tidak mampu memahami bagaimana Wang Lin bisa memperoleh keberuntungan sebesar itu hingga memiliki seorang kultivator langkah ketiga sebagai budaknya. Li Yunzi sangat terkejut hingga merasa seluruh keyakinannya tentang kultivator langkah ketiga runtuh. Selama puluhan ribu tahun ia memandang mereka sebagai makhluk tertinggi, tetapi kini ia melihat bahwa bahkan seorang kultivator langkah ketiga dapat menjadi budak orang lain. Guncangan mental itu begitu besar hingga ia batuk darah. Ia juga menyadari bahwa dengan kekuatan Wang Lin sendiri yang sudah sebanding dengan langkah ketiga ditambah budak tersebut, Wang Lin telah mencapai puncak kekuatan di alam dalam. Dewa Darah juga tidak mampu mempercayai kenyataan itu. Awalnya ia mengira semua yang dilihatnya hanyalah ilusi. Bahkan ketika berpikir Wang Lin mungkin memaksa seorang kultivator langkah ketiga menjadi budaknya, ia tetap merasa hal itu mustahil karena keberadaan langkah ketiga terlalu agung untuk ditundukkan. Puluhan ribu kultivator kuil surgawi guntur pun gempar. Mereka dengan jelas merasakan tekanan khas kultivator langkah ketiga dari Lingdong dan menyadari bahwa kini 3 kultivator langkah ketiga berkumpul di Alhaven. Mereka juga terkejut melihat Wang Lin, yang hanya pergi selama sekitar 800 tahun, kini telah menjadi sosok yang mampu mengendalikan seorang kultivator langkah ketiga sebagai budaknya. Meski sangat terkejut, Master Luffy segera menenangkan diri. Ia mengakui bahwa Lingdong memang lebih kuat darinya karena memiliki api dupa yang jauh lebih banyak. Namun, ia tetap yakin masih bisa bertahan dengan mengandalkan pengalaman puluhan ribu tahun, berbagai harta yang telah ia sempurnakan, dan formasi planet yang telah ia persiapkan. Ia menjelaskan bahwa seandainya bukan karena kekurangan api dupa, ia sudah lama mencapai tahap pertengahan atau akhir Nirvana Fight. Ucapan Luffy membangkitkan kembali semangat puluhan ribu kultivator Alhaven. Mereka bersorak keras memanggil nama leluhur mereka, leluhur Alhaven, sehingga membentuk momentum luar biasa.
Dari semangat mereka bahkan muncul untayan api dupa yang mengalir menuju Luffy dan memperkuat auranya. Luffy kemudian mengaktifkan kekuatan penuhnya. Dari pusaran formasi planet muncul 18 harta karun yang sangat kuat, termasuk tombak raksasa, pedang hitam, 9 manik dao, dan berbagai harta lainnya. Seluruh kekuatan formasi, harta, alam surgawi angin, serta pedang patahnya diarahkan kepada Wang Lin. Saat Luffy menyerbu, Wang Lin tetap tenang. Ia hanya memanggil, "Buddha kuno Zoujin." Dari tungku kaisar terdengar lolongan serigala yang mengguncang langit, lalu muncul Zoujin. Begitu keluar, ia langsung memancarkan aura kultivator langkah ketiga yang penuh kekejaman dan haus darah. Di belakangnya muncul serigala merah darah raksasa yang menatap tajam ke arah Master Luffy. Kemunculan Zoujin membuat Luffy mengalami keterkejutan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kini Wang Lin ternyata memiliki dua budak kultivator langkah ketiga. Tekanan gabungan Lingdong dan Zoujin langsung menghancurkan serangan Luffy. Pedang patah yang pernah melukai Tuo Shen dipaksa berhenti sebelum mencapai Wang Lin. Pedang itu retak, roh di dalamnya menjerit kesakitan, lalu mundur dengan gemetar karena tidak sanggup menghadapi tiga kultivator langkah ketiga sekaligus. Bayangan alam surgawi angin juga dihancurkan seketika. Lingdong dan Zoujin hanya melangkah maju dan melepaskan kekuatan api dupa mereka, menyebabkan puluhan ribu benturan tak terlihat yang menyapu bersih seluruh ilusi alam surgawi hingga hancur berkeping-keping. Master Luffy benar-benar kehilangan keberaniannya. Ia tidak lagi memikirkan kemenangan, melainkan hanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Serigala darah di belakang Zoujin bahkan mengingatkannya pada rumor-rumor mengerikan dari masa lalu. Pada saat itu, semua rencana dan kepercayaan diri Luffy runtuh sepenuhnya. Ia akhirnya menyadari bahwa ketenangan Wang Lin sejak awal berasal dari dukungan yang luar biasa. Wang Lin sendiri yang sebanding dengan langkah ketiga, ditambah dua budak kultivator langkah ketiga. Menghadapi tiga kekuatan langkah ketiga sekaligus, bahkan dengan formasi planet dan 18 hartanya, Luffy tidak lagi memiliki kemampuan maupun keberanian untuk melanjutkan pertempuran. Kemunculan Zoujin menghancurkan seluruh bertarung Master Luffy. Ia akhirnya menyadari bahwa kesalahan terbesarnya adalah terus-menerus meremehkan Wang Lin. Awalnya Luffy hanya menganggap Wang Lin cukup kuat untuk menjadi lawannya. Setelah melihat berbagai aksi Wang Lin, mulai dari pedang hujan di planet Kingling, menghancurkan formasi planet Dongling dalam 8 tarikan napas, hingga menunjukkan kekuatan yang sedikit lebih unggul darinya, Luffy tetap yakin bahwa dengan berbagai harta dan formasi miliknya, paling buruk mereka hanya akan berakhir imbang. Bahkan setelah Wang Lin menghentikan pertempuran sastra dan memanggil Lingdong, Luffy masih berpikir itu adalah kartu truf terakhir Wang Lin. Ia percaya formasi planet yang dimilikinya masih cukup untuk mempertahankan hasil seri. Namun, ketika Zoujin, Buddha langkah ketiga kedua, muncul, seluruh keyakinannya runtuh. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan Wang Lin memiliki dua budak kultivator langkah ketiga. Bahkan Zoujin hampir mencapai puncak tahap awal Nirvana Fight. Luffy akhirnya menyadari bahwa ia sama sekali tidak memiliki peluang menang. Aura gabungan Zoujin dan Lingdong langsung menekan 18 harta dalam formasi planet sehingga semuanya terpaksa mundur. Karena formasi planet belum sempurna, formasi itu tidak mampu menghadapi tiga kekuatan langkah ketiga sekaligus. Serigala darah di belakang Zoujin mengaum, membuat puluhan ribu kultivator kuil surgawi guntur yang baru saja memperoleh keberanian kembali diliputi ketakutan. Semangat yang dibangkitkan Luffy sebelumnya langsung hancur. Mereka tidak dapat mempercayai kenyataan bahwa Wang Lin memiliki dua budak langkah ketiga, sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Master Flamespar benar-benar mati rasa akibat rentetan kejutan. Bahkan ia mulai bergumam bahwa mungkin Wang Lin masih memiliki budak langkah ketiga atau bahkan keempat. Li Yunzi juga kehilangan kemampuan berpikir dan hanya bisa memandang kosong ke depan. Sementara itu, Dewa Darah dipenuhi keputusasaan. Melihat bahkan Luffy tidak mampu lagi melawan, ia merasa dirinya seperti telah terperangkap di dalam sangkar tanpa jalan keluar. Tekanan dua budak langkah ketiga itu menyebar ke seluruh sistem bintang Alheaven, bahkan mencapai 3 sistem bintang lainnya dan mengejutkan para ahli tertinggi. Di sistem bintang Laut Awan, Sui Daozi yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka mata dan terkejut merasakan aura tersebut. Seorang wanita cantik yang sedang berkultivasi dalam formasi penyegelan tetap tenang dan tidak bereaksi. Di wilayah tingkat 1 Laut Awan, seorang pria berjubah merah yang sedang ditemui para petinggi sekte iblis membuka mata dan berkata bahwa Wang Lin memang anak yang dipilih oleh penguasa alam tertutup. Serta mengakui kemampuan Wang Lin sangat luar biasa. Di alam surgawi hujan,
King Lin dan Situnan sama-sama merasakan perubahan itu dan membuka mata karena terkejut. Pria berjubah hitam yang menjaga patung batu atas perintah Wang Lin juga merasakan hubungan dengan gurunya dan berkata penuh kegembiraan, "Guru." Di alam surgawi hujan, seorang wanita berbaju putih, seorang wanita dingin di puncak gunung, serta pria berbaju hijau yang hanya memiliki tubuh spiritual juga diperlihatkan keberadaannya. Di markas aliansi, suara penuh kebencian yang telah meraung selama ratusan tahun masih terus berteriak ingin membunuh semua makhluk hidup dan menghancurkan dunia. Di reruntuhan sekte mayat, sebuah tatapan kuno memandang ke arah Alhaven sambil mengingat janji penguasa alam tertutup. Kembali di Alhaven, Master Lufu akhirnya benar-benar menyerah. Ia hanya berdiri dengan wajah pahit dan membiarkan Wang Lin melewatinya tanpa berusaha menghalangi. Wang Lin sendiri sebenarnya tidak berniat mempermalukan Lufu. Ia masih mengingat bahwa dahulu Lufu pernah membantunya di Tanah Dewa Kuno. Karena itulah Wang Lin sejak awal menerima pertempuran sastra sebagai bentuk penghormatan dan memberi Lufu kesempatan untuk mundur dengan terhormat. Baru setelah Lufu tetap bersikeras, Wang Lin memanggil Ling Dong dan Zhou Jin untuk menunjukkan kenyataan yang tidak mungkin dibantah. Setelah melewati Lufu, Wang Lin langsung memasuki pusaran dan berdiri di hadapan Dewa Darah. Melihat Wang Lin mendekat, wajah Dewa Darah memucat. Ia menjerit, segera membentuk segel dengan kedua tangannya, mundur secepat mungkin, lalu memanggil bayangan iblis raksasa di belakangnya sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri sebelum ditangkap Wang Lin. Saat Dewa Darah berusaha melawan, bayangan iblis di belakangnya berubah menjadi iblis kuno bintang 6. Tubuhnya setinggi ribuan kaki, memancarkan energi iblis yang pekat dan meraung bersama Dewa Darah. Wang Lin tetap tenang. Ia menatap iblis kuno itu dengan dingin, lalu melepaskan aura Orde Kuno. Kepala Orde Kuno muncul di belakangnya dan memandang iblis kuno itu layaknya seorang senior memandang junior. Tekanan itu membuat Dewa Darah ketakutan hingga tidak berani bergerak sedikit pun. Ia merasa tubuh, tulang, dan jiwa asalnya sedang dihancurkan oleh tatapan Wang Lin. Wang Lin berkata bahwa ia akan membunuh Dewa Darah untuk menyelesaikan dua karma. Balas dendam karena Dewa Darah pernah memburunya. Dan memenuhi janji yang pernah ia berikan kepada gadis dari keluarga Yao di dalam mimpi. Di bawah tekanan tersebut, sebuah garis darah muncul pada jiwa asal Dewa Darah, membelahnya dari kepala hingga tubuh. Seketika jiwa asalnya terbelah menjadi dua, tubuhnya hancur, dan Dewa Darah tewas. Namun, kematian Dewa Darah belum mengakhiri semuanya. Energi iblis yang tersisa berkumpul dan membentuk kembali iblis kuno bintang 6. Iblis itu panik karena mengenali Wang Lin. Sejak dahulu ia telah menyatu dengan Dewa Darah untuk memulihkan diri dan pernah mengetahui bahwa Wang Lin memiliki energi Dewa Kuno. Karena itulah ia pernah memanfaatkan keluarga Yao untuk memburu Wang Lin agar dapat menyerap energi Dewa Kuno tersebut demi mempercepat penyembuhannya. Kini ia sadar tindakannya di masa lalu justru membawa kematiannya sendiri. Dalam keputusasaan, iblis kuno mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia melafalkan mantra Orde Kuno dan secara beruntun melepaskan 9 naga iblis, 99 bendera iblis yang masing-masing berisi roh iblis. Dan 999 tetes hujan darah yang berisi jiwa anggota keluarga Yao yang telah dikorbankan selama puluhan ribu tahun, serta 9.999 jarum beracun. Wang Lin sama sekali tidak meminta bantuan Ling Dong maupun Zhou Jin. Ia hanya berkata bahwa lawannya terlalu lemah, lalu melancarkan satu pukulan Orde Kuno. Kepala Orde Kuno di belakangnya menyatu dengan pukulan itu. Serangan tersebut langsung menghancurkan seluruh mantra iblis secara berurutan. 9 naga iblis musnah, 99 bayangan iblis dari bendera lenyap, hujan darah hancur, dan ribuan jarum beracun juga musnah sebelum sempat menyentuhnya. Pukulan itu terus melaju menuju iblis kuno. Dalam keadaan terdesak, iblis kuno memanggil senjata kerajaan klan iblis, pedang iblis penguburan bumi, sebuah pedang ungu raksasa yang dipenuhi energi iblis dan bertabur bintang iblis kuno. Wang Lin langsung mengenali bahwa itu adalah senjata kerajaan iblis kuno yang sangat berharga. Alih-alih menghindar, Wang Lin tertawa lalu menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Telapak tangan Orde Kunonya mencengkeram pedang tersebut hingga tidak mampu bergerak lagi. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar, sementara iblis kuno memuntahkan energi kehidupannya dan dipenuhi keputusasaan. Ling Dong dan Zhou Jin hanya berdiri di belakang Wang Lin tanpa ikut campur. Ling Dong sepenuhnya setia karena telah dimurnikan oleh Wang Lin. Sedangkan Zhou Jin hanya dapat memandang dengan perasaan rumit karena tanda Buddha Orde Kuno membuatnya mustahil melawan. Wang Lin memuji kualitas pedang itu, tetapi mengejek bahwa pemiliknya terlalu lemah. Ia kemudian menarik iblis kuno ke arahnya menggunakan kekuatan hisab.
Tubuh iblis yang semula ribuan kaki langsung menyusut, lalu Wang Lin mencekik lehernya dengan satu tangan. Ketakutan, iblis kuno segera memohon ampun dan mengungkapkan bahwa ia mengetahui sebuah rahasia besar tentang keluarga Yao. Ia mengaku bahwa bila Wang Lin pergi ke tempat tersebut, ia dapat memperoleh mantra 3 kehidupan, sebuah teknik yang sangat berharga. Mendengar itu, mata Wang Lin sedikit berbinar. Namun ia tidak langsung menanggapi iblis kuno, melainkan memandang Master Lu Fu dan berkata bahwa kini ia mengerti alasan Lu Fu sebelumnya berusaha menghentikannya membunuh Dewa Darah. Master Lu Fu mengakui hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa Wang Lin memang telah berhasil menangkap iblis kuno, tetapi dirinya masih harus kembali mempersiapkan Al Heaven menghadapi perang melawan alam luar. Meski telah kalah dan menyadari kekuatan Wang Lin, Lu Fu tetap mempertahankan martabatnya sebagai kultivator langkah ketiga. Ia tidak lagi menghalangi Wang Lin, tetapi juga tidak merendahkan dirinya di hadapan Wang Lin. Setelah menangkap iblis kuno dan menyelesaikan konflik, Wang Lin menangkupkan tangan kepada Tuan Lu Fu dengan sikap hormat. Ia mengatakan bahwa ketika perang melawan alam luar dimulai, ia akan membalas budi bantuan Lu Fu di masa lalu dan berharap Lu Fu tidak lagi mempermasalahkan kejadian hari itu. Wang Lin tidak memanfaatkan keunggulannya untuk mempermalukan lawannya. Tuan Lu Fu pun mengakui kebesaran Wang Lin dan hanya memiliki satu pertanyaan, yaitu asal-usul 2 budak kultivator langkah ketiga milik Wang Lin. Wang Lin mengangguk, lalu Ling Dong memperkenalkan dirinya sebagai leluhur klan Ling Dong dari alam luar, sedangkan Zhou Jin mengaku sebagai leluhur klan Serigala Surgawi dari alam luar. Mendengar identitas mereka, Lu Fu sangat terkejut. Ia mengetahui klan Serigala Surgawi adalah klan besar yang melayani Serigala Surgawi dan memiliki warisan api dupa yang sangat kuat sehingga mampu melahirkan kultivator langkah ketiga. Ia juga menyadari bahwa kedua budak itu benar-benar telah dipaksa Wang Lin menjadi budaknya melalui tanda budak, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan, apalagi oleh seseorang yang bahkan belum sepenuhnya mencapai langkah ketiga. Dalam hati, Lu Fu semakin yakin bahwa perjalanan Wang Lin di alam luar pasti mengguncang seluruh dunia luar. Kekaguman Lu Fu kepada Wang Lin pun semakin besar. Ia bertanya apakah Wang Lin baru kembali dari alam luar, dan Wang Lin membenarkannya. Lu Fu kemudian menjelaskan keadaan alam dalam saat ini. Sekte Iblis di Lautan Awan telah mengirimkan perintah setelah mendapat persetujuan penguasa alam tertutup. Alam luar mulai menunjukkan tanda-tanda akan menyerang kembali, sehingga beberapa kultivator langkah ketiga bekerja sama membuka penghalang yang memisahkan 4 sistem bintang agar seluruh alam dalam dapat bersatu menghadapi perang. Karena informasi tentang alam luar selama puluhan ribu tahun hampir tidak diketahui, pengalaman Wang Lin menjadi sangat berharga untuk persiapan perang. Wang Lin mengatakan bahwa ia memang memiliki banyak informasi mengenai alam luar. Mendengar itu, Lu Fu langsung mengundangnya menikmati anggur surgawi sambil berbincang. Sikap ini menunjukkan bahwa ia sepenuhnya menghapus permusuhan sebelumnya. Master Flame Spark dan Li Yunzi memahami perubahan sikap tersebut. Mereka sadar Lu Fu ingin menjalin hubungan baik dengan Wang Lin yang kini memiliki kekuatan luar biasa dan baru kembali dari alam luar. Di sisi lain, Wang Lin juga sengaja memberi Lu Fu jalan keluar tanpa mempermalukannya. Kedua tokoh tua itu sama-sama bertindak bijaksana seperti monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun. Sebagai tanda permintaan maaf, Lu Fu menciptakan jalan emas megah yang dipenuhi bayangan para celestial yang membungkuk hormat, 9 naga emas, serta berbagai ilusi surgawi. Semua itu merupakan penghormatan resmi kepada Wang Lin. Wang Lin menerima penghormatan tersebut dengan sopan. Bersama Lu Fu, mereka memasuki pusaran menuju sebuah alam surgawi yang indah berisi pegunungan, danau, para celestial wanita, serta sebuah paviliun tempat anggur surgawi telah disiapkan. Ling Dong dan Zhou Jin juga dipersilakan duduk sebagai tamu kehormatan, sementara Master Flame Spark dan Li Yunzi berdiri di samping dengan perasaan yang sangat rumit. Lu Fu mengangkat cawan dan mengajak semua orang melupakan perselisihan sebelumnya. Wang Lin memeriksa anggurnya dengan indera ilahi sebelum meminumnya. Ia merasakan anggur itu sangat istimewa, lembut saat diminum tetapi berubah menjadi kehangatan seperti api yang memenuhi seluruh tubuh, dan memujinya sebagai anggur yang luar biasa. Percakapan kemudian beralih ke pengalaman Wang Lin di alam luar. Wang Lin menceritakan secara singkat berbagai peristiwa penting yang dialaminya, termasuk kehancuran klan penyebar guntur, keberadaan 7 juta dunia, serta pertemuannya dengan Taois roh tersebar. Lu Fu sangat kagum, terutama kepada Taois roh tersebar yang meskipun belum mencapai langkah ketiga, mampu melakukan hal-hal yang menentang langit. Ling Dong dan Zhou Jin juga baru mengetahui rincian kehancuran klan penyebar guntur dan semakin menyadari betapa luar biasanya tindakan Wang Lin. Master Flame Spark dan Li Yunzi pun kembali dibuat terkejut oleh pengalaman Wang Lin di alam luar.
Ketika Master Flamespark bertanya apakah Wang Lin masih sempat bertemu lagi dengan Taois roh tersebar. Wang Lin menjelaskan bahwa setelah kehancuran klan penyebar guntur ia terus diburu oleh Dewan Penguasa sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Wang Lin kemudian menceritakan bagaimana ia dikejar oleh para penguasa alam luar. Kisah itu membuat Lu Fu semakin memahami bahwa semua pencapaian Wang Lin diperoleh melalui perjuangan hidup dan mati, bukan semata-mata keberuntungan. Namun Wang Lin sengaja tidak menceritakan rahasia-rahasia terbesar seperti tanah jatuh maupun hal-hal yang berkaitan dengan kartu asnya. Setelah mendengar seluruh pengalaman tersebut, Master Flamespark dan Li Yunzi akhirnya benar-benar memahami bagaimana Wang Lin mampu mencapai kekuatannya sekarang. Kekaguman mereka terhadapnya semakin dalam. Di akhir percakapan, Wang Lin memandang Li Yunzi dan berkata bahwa ia pernah bertemu leluhur keluarga Li, Zhan Xingye. Mendengar nama leluhurnya disebut, tubuh Li Yunzi langsung bergetar hebat. Dengan penuh kegembiraan dan harapan, ia segera memohon kepada Wang Lin agar memberitahukan keberadaan leluhurnya. Di planet Ranyun, suasana malam yang sunyi di kediaman keluarga Sun dipecahkan oleh batuk seorang wanita tua yang telah mencapai akhir umur kultivasinya. Para keturunan dan pelayan segera berkumpul dengan cemas. Seorang keturunan bahkan membawa dokter terbaik, tetapi wanita tua itu menolak karena mengetahui bahwa ia telah mencapai batas umur seorang kultivator dan tidak mungkin disembuhkan oleh tabib fana. Wanita tua itu, yang ternyata adalah Sun Ling, mengumpulkan seluruh keluarganya untuk menyampaikan pesan terakhir. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak akan hidup lebih dari 7 hari lagi. Karena keluarga Sun tidak lagi memiliki kultivator selain dirinya, ia memerintahkan seluruh keturunannya agar tidak lagi menempuh jalan kultivasi dan cukup menikmati kehidupan sebagai keluarga kaya di dunia fana. Demi menghindari kekejaman dunia kultivasi. Semua anggota keluarga berlutut dan berjanji menaati wasiatnya sebelum meninggalkannya beristirahat. Setelah halaman kembali sunyi, Sun Ling duduk sendirian mengenang masa lalu. Ia menyadari dirinya semakin tua dan gemar mengingat kenangan lama. Di antara semua kenangan itu, yang paling jelas adalah seorang kultivator muda yang dahulu sering ia marahi karena dianggap malas berkultivasi. Mengingatnya membuat Sun Ling tersenyum bahagia. Pada saat itulah Wang Lin datang. Setelah menyebarkan indera ilahinya ke seluruh planet, ia mendapati hanya satu orang yang masih dikenalnya, yaitu Sun Ling. Wang Lin masih mengingat ketulusan Sun Ling yang dahulu selalu memarahinya agar rajin berkultivasi. Di dunia kultivasi yang penuh kekejaman, perhatian tulus seperti itu menjadi kenangan hangat yang tidak pernah ia lupakan. Wang Lin memasuki halaman tanpa menyembunyikan kehadirannya. Mendengar langkah kaki, Sun Ling mengira ada anggota keluarga yang kembali dan langsung memarahinya. Namun ketika mendengar suara Wang Lin yang menyapanya setelah 1000 tahun, ia terkejut, berbalik, lalu mengenalinya sebagai Sumu. Setelah sesaat terdiam, ia menyambut Wang Lin dengan senyum hangat dan bertanya kapan ia kembali. Wang Lin menjelaskan bahwa ia baru saja kembali dari perjalanan panjang dan sengaja datang mencari teman-teman lama yang masih hidup. Ia duduk berbincang dengan Sun Ling layaknya dua sahabat lama. Bagi Wang Lin, identitas pria atau wanita sudah tidak lagi penting, yang tersisa hanyalah persahabatan dan kenangan. Mereka berbincang sepanjang malam dengan penuh kehangatan. Bagi Wang Lin, suara Sun Ling yang kini telah serak tetap terdengar seperti tawa ceria gadis yang dikenalnya 1000 tahun lalu. Dinginnya malam pun seolah berubah menjadi kehangatan musim semi. Menjelang fajar, Wang Lin bertanya apakah Sun Ling benar-benar telah memutuskan menerima kematiannya. Sun Ling menjawab bahwa kehidupan memang selalu berakhir dengan kematian. Ia sudah sangat lelah dan merasa memperpanjang hidup tidak lagi memiliki makna, sehingga memilih menerima akhir hidupnya dengan tenang. Meski menghormati keputusannya, Wang Lin tetap meninggalkan sebuah pil berharga dan berkata bahwa jika suatu hari Sun Ling berubah pikiran, ia dapat meminum pil tersebut. Setelah itu Wang Lin pergi tanpa menoleh lagi. Sun Ling terus memandangi punggung Wang Lin yang semakin menjauh. Dalam benaknya muncul kembali kenangan ketika dahulu ia mengurus gua-gua kultivasi dan terus-menerus memarahi Wang Lin muda agar lebih rajin berkultivasi. Kenangan itu membuat senyumnya semakin lebar, meski terselip kesedihan dan haru. Saat matahari terbit, Wang Lin berjalan sendirian mengelilingi planet Ranyun seperti manusia biasa tanpa menggunakan kultivasinya. Ia mendaki gunung, melewati sungai, lautan, dataran, dan hutan. Semua tempat yang dahulu pernah ia kunjungi bersama putranya, Wang Ping. Setiap tempat membangkitkan kembali ajaran yang pernah ia sampaikan kepada putranya. Gunung melambangkan harga diri dan kebanggaan untuk tidak tunduk kepada langit maupun takdir. Sungai melambangkan keyakinan yang harus terus mengalir tanpa henti. Tanpa keyakinan seseorang hanyalah mayat hidup. Laut melambangkan keluasan hati.
Dengan hati seluas samudra, segala kesulitan menjadi kecil. Walaupun Wang Lin kini telah menjadi dewa kuno bintang 7, memiliki kekuatan yang mampu menandingi kultivator langkah ketiga, terkenal di alam luar, dan segera mengguncang seluruh alam dalam. Di dalam hatinya ia tetaplah seorang ayah yang sangat merindukan putranya, Wang Ping. Dengan hati yang dipenuhi kerinduan dan kesedihan, Wang Lin meninggalkan semua tempat yang menyimpan kenangan bersama putranya. Sosoknya perlahan menghilang ke kejauhan, hanya menyisakan sebuah desahan panjang yang syarat akan kerinduan dan nostalgia. Setelah meninggalkan planet Ranyun, Wang Lin langsung menuju tujuan terakhirnya di sistem bintang Alheaven. Ia memasuki sebuah wilayah terpencil yang dipenuhi kabut tebal, tempat yang dianggap sebagai tanah terlarang. Kabut tersebut mampu mengganggu indera ilahi sehingga para kultivator mudah tersesat selamanya. Selain itu, wilayah itu dihuni berbagai binatang buas aneh yang memiliki ekosistem sendiri. Tujuan Wang Lin datang ke sana adalah memburu binatang neter, makhluk raksasa yang pernah ia lihat setelah keluar dari alam surgawi petir. Saat itu, ia menyadari betapa luar biasanya kekuatan binatang tersebut. Binatang neter memiliki tubuh yang sangat besar dan kekuatan yang mengerikan, tetapi sifatnya sangat penakut. Karena itu, ia selalu menghindari pertarungan dan segera melarikan diri bila merasa terancam. Bahkan Master Lufu maupun ular Mong Azer tidak berani memprovokasinya, menunjukkan betapa berbahayanya makhluk ini. Binatang neter hanya memiliki dua kemampuan utama. Menghilang, ia dapat berubah menjadi wujud yang hampir tidak dapat dideteksi. Bahkan jika berada sangat dekat, keberadaannya tetap sulit disadari. Sifat pemalunya membuatnya langsung menggunakan kemampuan ini untuk melarikan diri setiap kali merasa terganggu. Dan melahap, inilah kemampuan paling mengerikan. Di dalam tubuh binatang neter terdapat sebuah dunia tersendiri. Saat dipaksa bertarung, ia membuka mulut dan menelan apapun di hadapannya, baik kultivator, mantra, binatang buas, bahkan planet sekalipun. Korban yang tertelan akan terjebak di dalam dunianya. Keistimewaan kemampuan ini adalah waktu di dalam tubuh binatang neter dapat melompat sangat jauh. Dalam sekali melahap, puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun dapat berlalu seketika. Menurut legenda, seekor binatang neter dewasa pernah menelan seluruh sebuah domain bintang sehingga jutaan tahun berlalu dalam sekejap dan seluruh musuhnya berubah menjadi debu karena usia. Kemampuan itu sangat membebani binatang neter sehingga tidak selalu digunakan, tetapi tetap membuat hampir tidak ada seorang pun yang berani mengusiknya. Pengetahuan Wang Lin mengenai binatang neter sebagian besar diperoleh selama berada di alam luar, setelah menyerap ingatan banyak kultivator. Karena itulah ia memahami makhluk ini jauh lebih baik dibanding kebanyakan orang dan memutuskan untuk menangkapnya, bukan membunuhnya. Tujuannya adalah menjadikan binatang neter sebagai binatang esensi kehidupan dewa kuno miliknya. Namun Wang Lin masih memikirkan satu hal yang belum dipahaminya, yaitu bagaimana Kaisar Surgawi alam surgawi petir dahulu mampu memanfaatkan kekuatan binatang neter. Ia menduga Kaisar Surgawi memiliki metode khusus untuk mengendalikan atau meminjam kekuatan makhluk tersebut. Dengan penuh kewaspadaan, Wang Lin memasuki kabut. Ia bergerak sangat cepat sambil terus menyebarkan indera ilahi sejauh ratusan ribu kaki. Meski kabut menghalangi pengamatannya, ia tetap menelusuri wilayah itu dengan sabar seperti seorang pemburu yang sedang memburu mangsa. Wang Lin sengaja tidak meminta bantuan Ling Do maupun Zhou Jin, karena tekanan indera ilahi kultivator langkah ketiga akan membuat binatang neter segera menghilang menggunakan kemampuan uniknya, sehingga semakin sulit ditemukan. Selama pencarian, banyak binatang buas lain muncul dalam jangkauan indera ilahinya. Namun semuanya langsung gemetar ketakutan dan tidak berani bergerak setelah merasakan aura Wang Lin. Waktu berlalu lama. Wang Lin telah menjelajahi hampir separuh wilayah berkabut, lalu 80% wilayah itu, tetapi tetap tidak menemukan jejak binatang neter. Meski demikian, ia tidak kehilangan kesabaran dan terus mencari dengan lebih teliti. Akhirnya, ketika hampir menyelesaikan pencarian, Wang Lin menemukan sekelompok batu berwarna-warni yang melayang di dalam kabut. Batu-batu itu tersusun oleh kekuatan misterius dan memancarkan aura kuno. Setelah mengambil dan memeriksanya, Wang Lin menemukan bahwa batu tersebut mengandung energi spiritual yang luar biasa besar. Bahkan sepotong batu setinggi 1000 kaki menyimpan energi setara sebuah planet kultivasi yang hampir mati. Namun energi itu terasa mati, seolah telah kehilangan kehidupan. Saat merasakan jejak waktu yang terkandung di dalam batu tersebut, Wang Lin tiba-tiba memperoleh pencerahan. Ia menyadari bahwa batu-batu itu adalah kotoran binatang neter. Menurut kesimpulannya, binatang neter pernah menelan planet-planet kultivasi. Setelah waktu puluhan ribu tahun berlalu di dalam tubuhnya,
Seluruh kehidupan dan jiwa planet telah musnah, sementara energi spiritualnya terkondensasi menjadi batu-batu aneh yang kaya energi namun telah kehilangan kehidupan. Karena itulah batu tersebut menyimpan bekas aliran waktu yang sangat kuat. Penemuan penting ini membuat Wang Lin semakin yakin bahwa binatang Nether berada tidak jauh dari sana. Ia kemudian mulai menyusun rencana untuk menangkapnya. Wang Lin menyadari bahwa untuk berhasil memburu binatang Nether, ia harus menyegel makhluk itu terlebih dahulu, bukan hanya menyegel tubuh luarnya, tetapi juga dunia di dalam tubuh dan bahkan jiwanya. Menurut perhitungannya, penyegelan bagian luar dapat dilakukan dengan satu pukulan petir yang kuat, sedangkan tantangan terbesar adalah menyegel dunia di dalam tubuh binatang Nether sekaligus jiwanya. Karena itulah inti sebenarnya dari penangkapan makhluk luar biasa tersebut. Wang Lin menghancurkan seluruh kelompok batu yang diduga merupakan kotoran binatang Nether. Energi spiritual mati di dalam batu-batu itu ia kumpulkan menjadi pusaran, lalu menggunakan teknik membimbing oleh roh untuk mengeluarkan sisa aura binatang Nether yang masih tersimpan di dalamnya. Aura tersebut berubah menjadi asap yang menjadi penunjuk arah menuju keberadaan binatang Nether. Mengikuti jejak aura itu, Wang Lin bergerak cepat menembus kabut. Semakin jauh ia masuk, semakin kuat tekanan yang memancar dari depan. Menyadari tekanan itu berasal dari binatang Nether, ia segera menarik indera ilahinya hingga hanya mencakup radius sekitar 1000 kaki agar tidak membuat mangsanya waspada. Tekanan yang semakin besar justru membangkitkan semangat bertarung Wang Lin. Ia yakin bahwa semakin kuat binatang Nether, semakin layak makhluk itu dijadikan binatang esensi kehidupan dewa kuno miliknya. Setelah tidak lagi membutuhkan asap penunjuk jalan, Wang Lin langsung mengikuti sumber tekanan tersebut. Saat tekanan mencapai puncaknya, Wang Lin mengerahkan seluruh kekuatan tubuh dewa kuno bintang 7 miliknya. Kecepatannya melampaui batas, meninggalkan ledakan sonik di belakangnya, menghancurkan kabut dan menembus seluruh penghalang hingga akhirnya melihat binatang Nether yang sedang tidur sekitar 1000 kaki di depan. Binatang Nether berbentuk seperti paus raksasa berwarna biru tua dengan panjang jutaan kaki. Matanya tertutup, tubuhnya memancarkan tekanan luar biasa yang mengusir seluruh kabut di sekitarnya. Tanpa ragu, Wang Lin terus melesat hingga hanya berjarak sekitar 30 kaki sebelum menghantam tubuh binatang Nether dengan telapak tangannya. Saat telapak itu mengenai tubuh binatang Nether, Wang Lin menggunakan kekuatan warisan Orde Kuno untuk menanamkan segel luar, tahap pertama agar Nether Beast menjadi binatang esensi kehidupannya. Ia menyadari masih harus menyelesaikan 2 tahap lagi, yaitu menyegel dunia di dalam tubuh binatang Nether dan menyegel jiwanya, yang merupakan bagian tersulit. Serangan itu membangunkan binatang Nether. Raungannya mengguncang seluruh domain bintang, menciptakan gelombang kejut dahsyat yang mengusir seluruh kabut. Guncangan tersebut bahkan terasa di seluruh sistem bintang Al-Heaven. Wang Lin sendiri terpukul mundur ribuan kaki hingga ruang di bawah kakinya retak dan memperlihatkan formasi penyegelan alam yang tersembunyi. Berbeda dengan sifatnya yang biasanya penakut, binatang Nether tidak melarikan diri. Ia membuka mata, menatap Wang Lin dengan tajam, lalu langsung menubruknya. Wang Lin justru tertawa karena menganggap pertarungan kekuatan murni seperti ini jauh lebih menarik. Ia mengaktifkan sepenuhnya tubuh Dewa Kuno Bintang 7, membesarkan tubuhnya hingga lebih dari 10.000 kaki, lalu memeluk tubuh binatang Nether yang sedang menabraknya. Tabrakan itu membuat Wang Lin batuk darah dan terdorong mundur sekitar 10.000 kaki, tetapi semangat bertarungnya semakin berkobar. Dengan kekuatan Dewa Kuno yang luar biasa, Wang Lin menghentikan dorongan binatang Nether, kemudian mulai mendorong balik makhluk raksasa itu sedikit demi sedikit. Langkah demi langkah ia memaksa binatang Nether mundur, dari puluhan kaki hingga lebih dari 10.000 kaki, sementara binatang Nether tidak mampu melepaskan diri dari pelukannya. Akhirnya, Wang Lin mengangkat tubuh raksasa binatang Nether dan membantingnya dengan keras. Benturan itu mengguncang langit berbintang, membuka celah besar di lautan kabut. Binatang Nether mengeluarkan raungan panik dan akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Ketakutan. Ia segera membalikkan tubuh dan berusaha melarikan diri. Wang Lin mengejarnya sambil menyatakan bahwa binatang Nether akan menjadi binatang esensi kehidupan Dewa Kuno miliknya dan akan mengamuk bersamanya di masa depan. Ia yakin proses penaklukan telah dimulai karena segel luar beserta aura kekuatan hidupnya telah berhasil ditanamkan ke dalam tubuh binatang Nether. Namun, ketika Wang Lin hampir menangkapnya kembali, binatang Nether tiba-tiba berbalik. Rasa takut di matanya lenyap dan digantikan oleh cahaya kebijaksanaan, menandakan perubahan yang tak terduga akan segera terjadi.